اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا لحاجته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para jamaah Masjid Al-Madani yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita rahmat dan rahimnya sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati berbagai macam karunia yang begitu banyak dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai hari ini, sampai saat ini kita masih kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kasih sayangnya sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah, yaumul la yanfa'u yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbin salim, kata Allah. Pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, kekuasaan, kekayaan, semua harta benda dunia yang kita miliki saat ini pasti dan pasti kita tinggalkan. Kalau kita hidup di dunia ini tidaklah membawa bekal amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita termasuk di antara manusia-manusia yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, momentum pada hari ini terjadinya sebuah peristiwa, yakni tanda-tanda di antara satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakni telah terjadinya gerhana matahari. Sesungguhnya ini merupakan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita renungkan, yang mesti kita pikirkan, dan harusnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memikirkan peristiwa ini, menandakan bahwa betapa agungnya, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang bisa menguasai, mengatur alam jagat raya ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa taala, yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ini harus terpatri dalam hati kita. Mari kita renungkan hari berbahagia. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita pikirkan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa yang terjadi, salah satunya gerhana matahari pada hari ini, bukanlah karena sesuatu disebabkan karena lahirnya seseorang, dan bahkan mungkin bukan karena kutukan dari Allah Subhanahu
bukan karena kematian seseorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya terjadinya gerhana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini sesungguhnya menandakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari terkecil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita renungkan, yang mesti kita ambil pelajarannya. Maka dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mautin ahadin wala li hayatihi. Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya adanya matahari dan rembulan dan kedua gerhana tersebut bukan disebabkan karena kematian seseorang dan juga bukan karena lahirnya seseorang, tetapi ini adalah merupakan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan daripada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, kata Allah, dan perputaran, perbedaan dan kemudian perubahan antara malam dan siang, ini adalah merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. La ayatin li ulil albab, yaitu bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara berbahagia, di dalam hadis lain juga Rasulullah SAW mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya daripada matahari dan rembulan dan terjadinya peristiwa gerhana, keduanya ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian menyaksikannya, apabila terjadi di antara daerah-daerah di antara kalian, maka kata Nabi, hendaklah kalian melakukan apa yang pertama, fad'ullah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila peristiwa gerhana ini terjadi di kalangan kita, di negeri kita, di kampung kita, di bangsa kita, di negara kita ini, maka sesungguhnya hal yang pertama yang harus kita lakukan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya doa ini akan memberikan suatu kemustajaban bagi kita tatkala peristiwa gerhana ini terjadi. Maka yang berbahagia, apalagi di bulan Ramadan, momentum yang paling indah, yang paling istimewa, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, maka hendaklah kita perbaiki berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan kepada Allah apa yang kita hendaki, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan dengan kita berdoa tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga termaktub dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, betapa dekatnya Allah kepada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah, apabila di antara hamba bertanya tentangku, fa inni qarib, katakanlah bahwasanya aku sangatlah dekat. Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat. Maka karena Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat, maka minta kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan meminta kepada makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman kepada Allah, tidak ada satupun tempat dia meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, di terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara permohonan kita, sesungguhnya kita berharap agar diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Kita sadari hati berbahagia, kita yakini bahwa diri kita, setiap insan, setiap nyawa yang ada dalam diri kita memiliki kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantu pada hari ini, hari yang mulia, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
fad'ullah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti kita lakukan tatkala terjadinya gerhana di negara kita. Yang kedua, wa kabbaru, dan bertakbirlah. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang agung, tidak ada yang mulia. Kita semuanya hina, makhluk-makhluknya hina, ciptaannya hina. Yang mulia hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita agungkan Allah, besarkan Allah. Dengan cara apa? Kita beribadah kepada Allah. Kita laksanakan ibadah kepada Allah dengan tulus ikhlas karena Allah, tunduk dan patuh karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ibadah kita didasari dengan ketundukan dan kepatuhan kita. Niat ikhlas dalam hati kita, ini adalah patokan ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugilah bagi kita yang beribadah kepada Allah tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, wasallu, perintahnya Rasulullah SAW tatkala terjadinya gerhana, wasallu, maka hendaklah kalian salat. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah, kita telah diimami oleh seorang imam yang luar biasa, hafalannya, bacaannya, dan kemudian bagaimana dia melantunkan Al-Quranul Karim. Ini adalah menandakan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari hal yang penting kita telusuri dalam kehidupan kita. Barangkali selama ini ada kesalahan-kesalahan kita, ada dari kesalahan dan dosa-dosa dan banyak sekali khilaf yang kita lakukan. Maka hendaklah kita lakukan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat kepada Allah, bukan hanya sholat gerhana tetapi juga sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hikmah terjadinya gerhana agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah SAW, perbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah bagian dari hal yang terpenting yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Yang keempat, wa tasaddaqu, dan banyaklah bersedekah. Ma naqasat sadaqatun min mal, kata Nabi, tidak akan berkurang harta orang-orang yang bersedekah, tidak akan bangkrut orang yang bersedekah. Seorang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dan sesungguhnya harta benda adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menginfakkan hartanya. Mereka akan mengeluarkan hartanya. Apakah itu zakatul fitri dan yang kemudian ada zakatul malnya. Mari kita keluarkan. Ini adalah membantu bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta benda kita, apa yang kita miliki. Ma anfaqta laisa ma indaka hartamu, bukanlah apa yang kau kumpulkan saban hari, bukan apa yang ada di depositomu, bukan apa yang ada di ATM-mu, bukan apa yang ada di dompetmu, tetapi hartamu yang sesungguhnya. Ma'afakta laisa ma'indaka, yaitu ma'afakta apa yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara orang-orang beriman kepada Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu menginfakkan sebagian hartanya, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia rezeki yang diberikan Allah, mereka keluarkan, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertujuan adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan membuktikan keimanan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari berbahagia, momentum gerhana ini hendaklah istighfar, yaitu adalah memperbanyak mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, fafza'u ila dzikrillah wa du'a'i wa istighfari. Dan kemudian tatkala terjadi gerhana, apakah itu gerhana matahari, gerhana rembulan, maka bersegeralah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa du'a'i, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian wastighfari, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar, kita yakin bahwa setiap diri kita, setiap jiwa kita memiliki kesalahan, memiliki dosa yang kita lakukan saban waktu, saban hari, setiap saat
bahwasanya kita memiliki dosa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin juga kepada manusia, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ajal manusia pasti akan datang. Kematian pasti akan menghampiri kita, tetapi sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang tahu dan memahami kapan datangnya dan di mana datangnya. Maka sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, hadirin berbahagia, maka hendaklah kita perbanyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Hadirin kaum muslimin, terakhir marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, at-taqwa wal khaufu minal jalil. Takwa itu adalah sesungguhnya seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Peristiwa ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekiranya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya terjadi suatu peristiwa gerhana, tetapi justru mungkin Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan langit-langit dan bahkan mungkin matahari dan rembulan menimpa bumi ini. Dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Seandainya peristiwa itu terjadi, dan mungkin dan pasti kita tidak akan pernah hidup kembali. Pasti kita semuanya akan kembali kepada Allah, akan mati, akan tertimpa, akan musnah, akan hangus. Maka sebelum itu terjadi, maka hendaklah kita hari berbahagia meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Ini adalah bagian dari bukti bahwa kita adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah. Tatkala seseorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin dekat dengan Allah. Dia akan menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka akan meninggalkan segala apa-apa yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang bertakwa itu wal amal bitanzil. Mereka akan beribadah kepada Allah bitanzil, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Kita capek-capek letih-letih beribadah kepada Allah, tetapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari berbahagia? Karena ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang bertakwa, seseorang bertakwa adalah waridha bil qalil, seseorang yang memiliki rasa syukur di dalam hatinya, bersyukur dengan keadaan, bersyukur dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, walau bil qalil, walaupun harta itu, walaupun rezeki itu sedikit. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba mengeluarkan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyantuni fakir miskin, kaum mustad'afin, dan kemudian menyantuni anak-anak yatim, maka mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang terakhir hari berbahagia, wal isti'dadu liyaumir rahim. Mereka bertakwa adalah seseorang yang menyiapkan kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang niscaya pasti akan menghampiri kita. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dimanapun kita saat ini, kematian apabila dia datang pasti dia akan menghampiri kita. Maka yang berbahagia, kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya. Maka sebelum itu datang, maka hendaklah kita persiapkan dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, demikianlah khutbah gerhana matahari pada hari ini. Mudah-mudahan dari ayat-ayat dan juga hadis Rasulullah SAW yang kami sampaikan pada hari ini dapat memotivasi kita agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bermohon dan bermunajat kepada Allah,
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik daripada Ramadan sebelumnya. Dan insya Allah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masih ditakdirkan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa taqassirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur rahim. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina fa innaka khairul muhtadin wansurna fa innaka khairun nasirin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.